Halo Sobat Budget Minim, balik lagi dengan gue Vicky di channel Traveling Budget Minimis. Seperti judulnya, pengalaman gue naik taksi dari Singkawang menuju Pontianak atau sebaliknya. Ini khususnya buat teman-teman yang masih awam ya. Kalau udah sering, udah pro, skip video ini. Ini gue tujukan video ini buat yang belum ngerti dan biar tahu gitu. Jadi di video ini, jadi memang di agenda gue di TBM ini nggak ada rencana mau ke Kalimantan. Jadi memang kita nggak ada agenda untuk ngevlog di daerah Kalimantan. Cuma karena gue memang ada tujuan ke sana dalam acara keluarga atau kunjungan ke kakek gue tepatnya. Jadi gue kenapa nggak sekalian ngevlog aja ya kan? Jadi aji mumpung bahasanya, sekalian ke sana yang ngevlog aja. Nah salah satunya gue sekarang lagi ada di hotel yang gue rekomen di Singkawang. Kalian bisa cek di video yang sebelumnya ya, atau ganti linknya gue masukin di deskripsi kalau kalian pengen tahu kira-kira hotel yang budget minim di daerah Singkawang tuh di mana. Nonton video gue yang sebelumnya. Kalau di video ini gue cuma pembahasan mengenai gue naik taksi bisa dibilang dari Singkawang ke Pontianak atau sebaliknya. Nah kalian lihat screen recorder di sini. Jadi gue akan kasih kalian satu nomor. Nama orang ini Pak Acoy atau Ko Acoy, kalian bebas. Beliau ini bukan taksi atau bukan driver ya. Beliau ini semacam bisa dibilang makelar, bisa dibilang beliau ini punya supir-supir yang banyak. Jadi kalian nggak perlu takut ketika kalian pengen berangkat di jam berapa, beliau ini bisa mengatur kalian. Jadi kalian tinggal bilang saya mau dijemput di sini, saya mau diantar di sini. Kira-kira jam berapa dijemputnya ya. Estimasi penjemputan itu paling dari kalian, misalnya kalian mau jam 10 ya paling miss 1 sampai 2 jam lah. Nggak akan miss terlalu jauh karena dia setiap 2 jam sekali ada pemberangkatan dari Singkawang ke Pontianak atau sebaliknya. Tapi kalau sore gue kurang tahu ya, biasanya ini di jam-jam kerja aja. Misalnya pagi, subuh pun ada. Cuma kalau misalnya sore gue belum tahu dan malam gue belum pernah nyoba karena biasanya gue nyobanya di siang dan di subuh dan di sore ya. Oke, nah kalian lihat aja screen recorder gue ya. Jadi nanti nomor ini ada di video. Jadi nanti nomor ini ada di video. Gue kasih selama 5 detik, kalian jangan di skip ya. Ini namanya Ko Acoy. Gue tulisnya taksi Singkawang, taksi Singkawang ya. Intinya namanya Ko Acoy. Nah, gue cuma ngomong kayak gini kurang lebih. Sore Ko Acoy, kalian lihat di sini. Sore bang, saya mau ke Pontianak dari Singkawang karena memang tujuan gue di video kali ini dari Pontianak, dari Singkawang menuju Pontianak. Terus gue kirim alamat Pontianak ya, saya mau nginep di hotel ini. Jadi anterin ke hotel yang ini alamatnya. Jemput gue share lokasi gue di saat ini. Yang kira-kira kalian mau dijemput di mana di Singkawang ya. Oke, terus gue bilang jamnya, gue nggak kasih 1 jam spesifik, gue kasih 3 jam lah. Gue bilang jam 10, 11, 12, terserah. Tapi antara jam itu, karena kan hotel gue itu check outnya jam 12, jadi jangan sampai jam 12. Nanti gue bingung nunggunya di mana ya kan, karena kan gue udah diusir di hotel. Oke siap, dia bilang jam 10 boleh. Gue bilang, terus gue bilang harga 150.000 kan, soalnya saya sendiri aja. Dia bilang pakai bahasa Singkawang, heba artinya iya benar dia bilang. Terus gue bilang oke siap kamsia, gue bilang makasih, oke siap. Jadi intinya cuma kayak gitu aja. Nanti jadi dia ini bukan driver ya, sekali lagi dia ini bukan driver. Dia ini yang punya mobil banyak. Dia ini semacam kayak travel agent lah bisa dibilang. Jadi kalian hubungin dia aja, nanti dia ngatur ya. Biasanya di satu mobil itu ada 5 sampai 6 orang. 3, 4, 5 lah, antara itulah. Dan biasanya mobilnya Avanza Xenia lah. Mungkin Kayla juga, Sigra juga, cuma kalau Ayla kayaknya nggak mungkin. Innova bisa jadi, cuma jarang karena kan Innova boros. Nah kalian udah lihat kan screen recordernya, gue jadi cuma ngomong seperti itu. Dan di video ini gue sekali lagi bukan mengguruin kalian, bukan sok tahu, gue cuma membagikan pengalaman gue. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang memang kebetulan nonton video ini dan bingung, kalian jadi terbantu dengan adanya video ini. Karena sekali lagi, traveling budget minim itu bukan menceritakan tentang gue jalan-jalan, tentang tentang kalian tuh melihat gue kesini, gue nginep sini, bukan.
Traveling Budget Minim itu tentang mengedukasi, memberitahu, menginformasikan sebuah hal. Kalau ada budget minim kenapa harus mahal. Kalian pikir kalau anggaplah naik taksi nih, Bluebird ya, dari Pontianak ke Singkawang 150 km, kira-kira berapa duit dah? Sendirian itu bisa mungkin 1 juta kali. Cuma kalau ada taksi atau travel lah ya, tapi orang sini bilang taksi, cuma taksi yang gue maksud bukan Bluebird. Dengan adanya itu ya lumayan banget 190. Sebenarnya banyak travel agent yang seperti itu, cuma gue cuma nyebutin satu aja karena gue bisa pakai dia. Ada juga yang brand-brand merek lain ya, gue nggak usah sebutin apa, tapi gue rekomend dia karena karena supir-supirnya sabar-sabar, nggak ada yang supir yang ngebut-ngebutan, ugal-ugalan. Gue belum nemuin sih, cuma gue rekomend. Yaudah, video ini adalah video pembukaan gue udah kasih tau chatnya. Setelah video ini intro, dan setelah itu gue akan videoin pas gue lagi dijemput. Gue nggak akan videoin perjalanannya, gambaran perjalanan, karena gue penumpang, gue naik mobil. Tapi biasanya dia akan berhenti di satu tempat di daerah Sungai Pinyu untuk makan. Terserah kalian mau makan apa enggak. Kalau nggak makan tunggu di mobil bisa, karena perjalanan kurang lebih 3-4 jam, 3 jaman lah untuk sampai di Pontianak. Dan kalau biayanya itu 150, tapi kalau untuk nganterin ke penjemputan di bandara yang agak mahal 180. Penjemputannya aja, kalau pengantarannya enggak, sama aja 150, hanya penjemputannya aja. Untuk jelasnya kalian WA Pak Acoy, nomornya 5 detik. Sekarang gue udah ngamen 3 detik, 5 detik di atas video, kalian nonton aja ya. Jadi video ini nggak akan panjang-panjang. Nanti video ini gue cuma di perjalanan sekilas akhirnya sampai di Ponti. Oke, stay tune, thank you. Oke guys, sekarang jam 9:38, jam 10. Kemarin kalian udah lihat kan screen recorder gua lagi chatan sama supirnya. Bukan sama supirnya sih, lebih tepatnya sama Pak Acoy. Pak Acoy itu semacam seperti bagian yang adminnya bisa dibilang, atau dia yang punya driver. Pokoknya dia ini semacam kayak admin lah. Nanti dia akan kabarin ke grup dia atau ke kenalan dia bahwa ada penumpang minta dijemput di hari ini ke Pontianak, siapa yang bisa ngantar. Nah, kurang lebih kayak gitu. Makanya jam berapa aja ada, karena dia relasinya besar. Oke, kalian lihat screen recorder yang ini nih. Nah, ketika gua WA Pak Acoy itu nggak lama kemudian tuh, malam itu jam 7:28 tuh ada yang chat gua. Ini biasanya chat gue ini supirnya yang bagian terkait yang nganterin gue. Malam siapa? Ini dengan CS Singkawang deket Bukit Mas, bla bla bla, besok jam 9 dia bilang ya. Terus gue bilang kalau bisa jam 10-an mas, kepagian, soalnya saya mau ke pasar Hongkong main-main dulu. Ya intinya dari ngomongan kita ini akhirnya deal antara jam 10 pemberangkatan. Nah, terus gue tadi tanya lagi jam berapa mas, jam 10. Jadi sekarang gue lagi nunggu supirnya jemput gue. Nah, ini barang bawaan gue ada 2 sama tas kecil. Nah, sekarang gue lagi ada di hotel yang gue rekomen di Singkawang. Kalian cek link di video ini atau cek di video sebelumnya, gue ada bahas hotel yang rekomen pas gue nginep di kota Singkawang. Oke guys, jadi di video kali ini gue cuma pengen nunjukkan pengalaman gue naik travel. Untuk nomor travelnya ada 5 detik di video. Nanti untuk nomor travelnya gue kasih 2. Yang pertama itu Pak Acoy ya, yang kedua itu Palapa taksi atau apa ya, gue lupa ya, pokoknya nanti gue tulis di sini. Nah, itu nomornya nanti ada 5 detik di video, jadi nomornya berbarengan gue masukin. Kalian jangan di skip. Makanya di video ini gue paling cuma pengen nunjukin kurang lebih pengalaman gue ya. Perjalanannya paling sedikit aja karena jalannya ya gitu-gitu aja.
Gue cuma pengen tahu gambarannya, dan taksinya biasanya tuh bukan yang kayak Bluebird ya, bukan ya. Dia kayak Avanza milik pribadi. Cuma dia sering bolak-balik aja. Ponti Singkawang, Singkawang Ponti itu harganya 150. Harganya 150 pas video ini dibuat. Cuma nanti di next video gua nggak tahu berapa ya. Kalian nonton di tahun depan juga bisa berubah kan, kita nggak ada yang tahu ya. Cuma untuk di video ini harganya 150. Sudah dijemput dan sudah diantarin ya. Yaudah guys, gue menunggu taksinya sembari duduk dulu. Bentar lagi nyampe. Stay tune. Kok nggak ada orang kok? Nggak ada orang? Oh belum jemput. Pak cekot ya? Ada sana. Oke ini aja. Nanti ada 2 orang lagi. Aku belakang aja. Udah. Sendiri. Oke. Siap. Oke. Makasih Pak Supir sudah dijemput. Oke guys, seperti yang barusan gua bilang di awal bahwa rata-rata driver di sini atau travel di sini menggunakan mobil Avanza atau Xenia, dan gue barusan dijemput dengan mobil Xenia. Jadi kurang lebih gambarannya kalau taksi di sini itu pakai mobilnya rata-rata seperti itu. Enggak kayak mobil-mobil taksi yang ada di Jakarta yang pakai Vios sedan. Pokoknya mobil-mobil sedan deh rata-rata kalau di kota-kota Jakarta. By the way, tadi gue adalah penjemputan yang ketiga ya. Jadi di depan gue itu ada seorang wanita dan satu supirnya, dan di tengah ada satu orang laki-laki yang seumuran sama gue, dan gue di paling belakang. Dan kita sekarang akan menuju ke penjemputan satu orang lagi. Satu orang yang lagi ini ibu-ibu punya 2 anak. Mereka nanti duduk di tengah. Jadi total itu orang dewasa ada 5 orang dan anak kecil ada 2 orang. Jadi kami bertujuh semuanya. Setelah penjemputan terakhir akhirnya kita berangkat juga dari Singkawang menuju Pontianak. Oh ya, buat kalian yang benar-benar awam yang nggak tahu kurang lebih perjalanannya berapa lama, kalian cek foto yang di atas ini ya, atau foto yang di sebelah sini. Perjalanan kalau dari Singkawang menuju ke Pontianak itu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 jam, paling cepat itu 3 jam, paling lama itu 4 jam atau sekitar 150 km. Perjalanan dimulai dari kota Singkawang, kemudian ke kota besar Sungai Raja, Sungai Duri, Mempawah, dan di Sungai Pinyu ini biasanya kita akan beristirahat atau makan atau sekedar kopi. Lalu dilanjut wilayah kota Sekendang, lalu Jongkat, lalu sampailah di kota Pontianak. Mas, misalnya saya tuh rumahnya di Pemangkat, apakah saya dijemput dari Pemangkat bisa menuju ke Pontianak? Tentu bisa guys. Jadi kalian kalau misalnya kalian dari titik lokasi rumah kalian itu di Pontianak, Selakau, Sambas atau sejenis ya yang di atas dari kota Singkawang, kalian tinggal chat aja dan memberitahu dia bahwa kalian itu berasal dari situ dan minta jemput di situ. Nanti si Pak Acoy itu atau koordinator yang gua kasih nomornya di atas video ini selama 5 detik, nanti beliau akan mengatur gitu, dan pasti biasanya untuk tarifnya akan berbeda dari yang penjemputan di Singkawang karena kan lebih jauh ya. Dan kalau pengantaran ke bandara juga itu biasanya lebih mahal ya. Kalian cek aja untuk harga yang terbaru dengan Pak Acoy, atau satu lagi gue akan kasih nomor kontak Palapa Taksi. Kalian cek-cek aja ya. Mudah-mudahan video gue ini bisa ngebantu teman-teman ya, khususnya teman-teman yang dari Pontianak mau ke Singkawang atau dari Singkawang mau ke Pontianak itu yang bingung naik apa. Mudah-mudahan video ini bisa ngebantu teman-teman ya.
Di video kali ini gue nggak akan menceritakan perjalanan gue, maksudnya gambaran videonya perjalanan itu gue nggak akan, karena itu akan memakan durasi, dan gambaran perjalanan itu ya gitu-gitu aja, nggak ada yang istimewa. Jalannya ya rata-rata rumah, jalan aspal, udah gitu aja. Jadi gue nggak akan nunjukin. Nanti di video ini gue akan singgah di satu tempat, itu Sungai Pinyu. Gue akan nge-shoot bentar, kalian nonton aja video ini, jangan di skip. Dan untuk nomor teleponnya nanti ada di video selama 5 detik di atas video, kalian cek aja. Thank you. Kalau cái nhân viên nhậu cái phải quay chứ đó cái ngay tao kia ta đâu. Tadi di Sungai Pinyu gue ada makan ya, kurang lebih makanan gue itu 15.000 dan masih terjangkau ya, tergantung lauk yang kalian ngambil. Cuma kalau kalian makan di daerah Sungai Pinyu, usahakan kalian tanya dulu apakah halal atau enggak, karena banyak makanan yang enggak halal juga ya. Rata-rata di situ yang masak rata-rata Chinese, jadi kalau Chinese itu kalian tanyakan lagi. Dan sekarang akhirnya kita sudah sampai di kota Pontianak. Ini adalah jembatan Kapuas yang ada di Pontianak, jembatan yang paling macet kalau pagi dan sore hari yang ada di kota Pontianak. Sampai juga kita, yes. Setelah sampai di kota Pontianak, biasanya supir itu akan mengantar dengan urutan yang mana yang lebih terdekat, lalu yang paling terjauh itu biasanya adalah penumpang yang terakhir, dan kebetulan gue itu yang paling terjauh, jadi gue diturunin paling terakhir. Oke guys, mungkin udah dulu video gua kali ini tentang travel yang ada di kota Pontianak ke Singkawang atau sebaliknya. Dan kalian juga jangan berpatok kalau ini hanya ke kota Pontianak atau Singkawang. Misalnya kalian di tengah-tengah kota itu juga bisa, atau melebihi dari kota itu juga bisa. Tinggal kalian chat dan tanyakan saja. Mudah-mudahan dengan video ini gue bisa ngebantu teman-teman ya guys. Oke, sekali lagi sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat selalu dukung gue dengan cara subscribe, like videonya, dislike kalau nggak suka, dan bantu gue dengan super thanks ya, karena sekali lagi dengan super thanks itu gue jadi tambah semangat bikin video, dan dana gue sekali lagi terbatas. Sampai ketemu di next video. Salam dari Pontianak, salam traveling budget minim. Thank you. Bener lah, sebelah tolnya ya 150. Iya. Nih. Ada ketinggalan nggak? Bentar. Udah. Cek kok, tolong. Iya. Biarin. Ya cek dulu. Takutnya ada. Nggak ada deh. Yuk, sampai ya. Back hotel. Akhirnya sampai juga Pontianak. Perjalanan kurang lebih tadi naik taksi sekitar 4 jam lah kurang lebih. Oke, thank you.